mahasiswa, ketemu lagi dengan Bu Etnia, masih di mata kuliah perancangan alat 1. Kali ini kita akan melanjutkan tentang desain nozzle dan penguatnya pada bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kita telah mempelajari bagaimana untuk mendesain nozzle. Untuk materi berikutnya, kita akan melanjutkan tentang manhole, handhole, dan reinforcement. Manhole dan handhole sudah sempat kita singgung pada pembahasan video pertama, di mana manhole memiliki ukuran yang lebih besar yang berfungsi untuk operator agar dapat masuk ke dalam bejana untuk perbaikan atau perawatan dari bejana. Sedangkan handhole memiliki ukuran yang lebih kecil karena berfungsi untuk perbaikan dan perawatan bejana, di mana hanya digunakan agar tangan operator bisa masuk untuk perbaikan. Nah, untuk ukurannya sendiri, manhole memiliki diameter, ada dua diameter yang biasa digunakan, ada 20 inch dan ada 24 inch. Sedangkan untuk handhole biasanya menggunakan ukuran standarnya 6 inch. Desain dari manhole dan handhole sendiri tergantung pada tinggi dari bejana. Kita bisa lihat pada buku Brownell Appendix F item 3 halaman 350, kalian bisa membuka pada bukunya masing-masing. Di sini diketahui ada dua ukuran dari manhole, ada 20 inch yang saya lingkari tadi ya, dan 24 inch. Untuk desain dari manhole, kita biasanya hanya menggunakan diameter saja, tetapi jika mau mendesain secara lengkap, jadi di sini kita membutuhkan data ketinggian dari bejana yang di sebelah kiri sendiri ini ya, menunjukkan ketinggian dari bejana. Misalkan kita punya ketinggian dari bejananya 35 feet ya, 35 feet, kita bisa mengetahui ketebalan dari cover plate yang ada di sini ya. Ini adalah ketebalan dari cover plate dengan menentukan diameter dari manhole sendiri. Misalkan kita menggunakan diameter manhole-nya adalah 20 inch, maka ketebalan dari cover plate-nya kita tarik ke arah sini 35 feet untuk tingginya, berarti ketebalan dari cover plate-nya adalah 3/8 inch. Begitu untuk ukuran yang lain ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penguatan lubang atau reinforcement. Pada saat kita mau memasang nozzle atau kita mau membuat manhole dan handhole, maka akan terkait dengan pembuatan lubang pada bejana. Proses pembuatan lubang pada bejana ini menyebabkan allowable stress bahan berkurang. Semakin besar lubang, maka allowable stress-nya akan mengalami penurunan yang semakin besar pula. Sehingga perlu suatu penguatan lubang yang ditambahkan pada bejana atau biasa disebut dengan reinforcement. Ini adalah nozzle, jadi ini adalah lubang pemasukan dan pengeluaran yang dipasang pada suatu shell atau biasanya kita menggunakan bejana ya. Lubang yang kita buat pada saat pemasangan nozzle ini, nah itu akan menyebabkan allowable stress bahan berkurang. Untuk mencegah berkurangnya allowable stress, maka kita bisa menambahkan reinforcement. Ini adalah reinforcementnya ya, atau lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Jadi di sini yang berbentuk cincin ini adalah reinforcementnya ya. Reinforcement ini dipasang pada
sekitar nozzle ya. Jadi nozzle-nya ini adalah nozzle-nya. Kemudian di sekitar nozzle ini kita pasang reinforcement-nya ya, untuk mengurangi allowable stress dari bahan. Ketebalan dari cincin dan juga diameternya itu merupakan desain reinforcement yang akan kita buat ya, dimana diameter dan ketebalan cincin ini didesain sesuai dengan besarnya penurunan kekuatan dari bahan. Ada faktor lain selain diameter dan ketebalan cincin yang biasanya harus diperhatikan adalah dimensi pengelasan, dimana tidak memungkiri bahwa pada saat pemasangan dari nozzle atau kita mau membuat manhole dan handhole, maka kita membutuhkan pengelasan. Pengelasan di sini ada TWI atau pengelasan bagian dalam dan juga pengelasan bagian luar atau TWO, dimana untuk mencari TWI itu adalah 0,7 kali T-min, sedangkan TWO 0,5 kali T-min. Selanjutnya kita melihat di sini adalah gambaran dari pemasangan reinforcement ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Kalau di sebelumnya sudah kita bahas apa itu TWO, TWI ya. TWO adalah tebal pengelasan bagian luar, sedangkan TWI adalah tebal pengelasan bagian dalam. Kemudian ada pula DN. DN adalah diameter dari nozzle, diameter dari nozzle-nya. Kemudian DP, DP ini adalah diameter dari penguatnya atau reinforcement-nya. Nah, kalau DP ini dari sini sampai dengan sini ya. DP, biasanya DP itu diameter dari reinforcement-nya tadi, sedangkan DIN adalah diameter dalam nozzle. Jadi nozzle memiliki diameter dalam juga gitu ya. Kemudian ada pula TN. TN adalah tebal dari nozzle. Kemudian ada TP, tebal penguat, dan TS ya adalah tebal dari silinder. Kemudian di sini kita bisa melihat A ini adalah luas penampang bukaan ya. Ya, di sini ini adalah A-nya ya, yang berwarna ungu ini. Kemudian ada A1. A1 ini yang ditunjukkan A1 ini adalah luas permukaan dari yang terhubung dengan penguatnya tadi ya, itu reinforcement-nya tadi ya, yang ada di sebelah kanan. Sedangkan ada A3 yang ini ya. Kemudian ada A4 itu yang luas permukaan yang di sebelah kiri, yang terhubung dengan reinforcement-nya tadi gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan reinforcement. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan dari penguat atau reinforcement. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengecekan pengelasan. Pada pengecekan pengelasan ini kita harus tahu dahulu berapa tebal minimumnya. Tebal minimum diperoleh dari nilai tebal terkecil dari TS, TP, dan TN. Jadi kita harus tahu dulu berapa nilai tebal silinder, berapa nilai tebal penguatnya, dan berapa nilai tebal
nozzle-nya. Dari TS, TP, dan TN ini, maka kita lihat nilai terkecilnya merupakan T-min ya. Kalau kita sudah tahu T-minnya, maka kita masukkan ke dalam rumus ini, maka kita akan mendapatkan TWI min dan TWO min. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah pengelasan tersebut memadai. Pengelasan disebut memadai jika TWI lebih besar daripada TWI min dan TWO lebih besar dari TWO min. TWI dan TWO yang ada di sini ini biasanya akan diketahui di soal. Ya. Kemudian TWI min dan TWO minnya adalah hasil dari perhitungan dari rumus ini tadi. Maka kita bisa mengkategorikan pengelasan tersebut memadai atau tidak berdasarkan nilai TWI dan TWO dibandingkan dengan TWI min dan TWO min hasil perhitungan. Kemudian jika pengelasannya telah memadai, maka kita melakukan pengecekan kebutuhan reinforcement-nya. Step ini dilakukan sebelum diberikan penguat. Jadi kita mau memastikan dulu apakah perlu diberikan penguat atau tidak. Kita menghitung dulu nilai TRS dan TRN ya. TRS di sini adalah tebal teoritis dari silinder, sedangkan TRN adalah tebal teoritis dari nozzle. Untuk rumusnya sebetulnya kalian sudah familiar ya. Di sini ada PI, DI, FE dan biasanya ada faktor korosi ya, plus C di sini. Tetapi pada reinforcement tidak diperhatikan faktor korosinya atau faktor korosinya diabaikan, maka di sini tidak ada nilai C-nya. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai TRS dan TRN, maka kita bisa menghitung nilai A. A di sini adalah TRS ditambah DN. Kemudian A1 diperoleh dari TS dikurangi TRS dikalikan dengan DN. Kemudian A2 dari 2 kali TN min TRN kali 2,25 TN ditambah TP. Kalau kita sudah mendapatkan nilai A, A1 dan A2, maka kita bisa melakukan pengecekan apakah kita membutuhkan penguat atau tidak. Jika nilai A lebih besar dari A1 ditambah A2, maka kita membutuhkan penguat. Tetapi jika A lebih kecil dari A1 dan A2, maka kita tidak memerlukan penguat. Maka jika tidak memerlukan penguat, perhitungan hanya berhenti sampai di sini. Namun, jika kita memerlukan penguat, berarti perhitungan kita lanjutkan pada step setelah diberikan penguat. Di sini, setelah diberikan penguat, kita menghitung nilai A3 dan A4 ya. Kalau tadi A1 dan A2, sekarang A3 dan A4. A3 dari mana? TWO kuadrat ditambah TWI kuadrat, sedangkan A4-nya DP dikurangi DN dikurangi 2TN kali TP. Kita akan mendapatkan nilai A3 dan kita juga akan mendapatkan nilai A4. Dari situ maka kita bisa membandingkan atau mengevaluasi, melakukan pengecekan apakah A lebih kecil dari A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Jika A lebih kecil dari A1, A2, A3 dan A4 ya, penjumlahan antara A1, A2, A3 dan A4, maka penguat dapat dikatakan memadai. Namun jika A lebih kecil dari A1 ditambah A2 ditambah A3 dan A4, maka penguat tidak memadai. Bagaimana jika ternyata nilainya memang penguatnya tidak memadai, A-nya lebih besar dari total A1, A2, A3 dan A4, maka kalian dapat melakukan pengecekan ulang ya. Dicek lagi apakah DP-nya sudah sesuai, TP-nya apakah sudah sesuai. Kemudian kalian juga bisa mengubah nilai TWO dan TWI ketentuan. Nah, kalau dalam untuk mendesain kan TWI dan TWO-nya kalian tentukan. Nah, itu bisa diubah-ubah sehingga nanti nilai A-nya bisa lebih kecil daripada total A1, A2, A3 dan A4.
Baik, demikian untuk pembahasan tentang reinforcement. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video berikutnya.